Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahmawati. Saya dari Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan, kelas RA3 semester pertama. Saya membuat video ini untuk memenuhi nilai UAS Pendidikan Anti Korupsi. Korupsi merupakan salah satu masalah besar yang menghambat kemajuan negara, termasuk Indonesia. Tindakan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah, melemahkan institusi demokrasi, dan memperburuk ketidakadilan sosial. Penyebab korupsi. Banyak faktor penyebab terjadinya banyak masalah korupsi, dan diantara penyebab adalah: yang pertama, kurangnya pengawasan dan kontrol. Lemahnya pengawasan terhadap lembaga-lembaga publik, kemungkinan terjadinya penyimpangan. Ketidakmampuan otoritas untuk mengawasi transaksi dan keputusan yang dilakukan oleh para pejabat seringkali menjadi celah bagi praktik korupsi. Selanjutnya, yang kedua, kurangnya transparansi. Sistem yang tidak transparan memudahkan pejabat untuk menyembunyikan tindakan korupsi di banyak negara. Keterbukaan informasi masih terbatas sehingga masyarakat dan lembaga pengawas sulit mengakses data keuangan dan proyek-proyek yang dijalankan oleh pemerintah. Selanjutnya, yang ketiga, gaji yang tidak memadai. Pejabat publik yang dibayar rendah seringkali merasa tergoda untuk melakukan korupsi demi memperbaiki kondisi keuangan pribadi mereka. Selanjutnya, yang keempat, budaya dan norma sosial yang mendukung korupsi. Di beberapa tempat, korupsi sudah menjadi praktik yang diterima dan dianggap biasa. Budaya seperti ini memperburuk situasi karena masyarakat tidak lagi menganggap korupsi sebagai sesuatu yang salah atau merugikan. Yang terakhir, penyalahgunaan kekuasaan. Pejabat yang memiliki kekuasaan besar seringkali menyalahgunakannya untuk keuntungan pribadi. Semakin besar kekuasaan seseorang, semakin besar pula peluang untuk melakukan korupsi. Selanjutnya, cara mengatasi korupsi. Yang pertama, memperkuat penegakan hukum. Hukum yang tegas dan konsisten sangat penting dalam memberantas korupsi. Otoritas hukum harus diberikan wewenang yang cukup untuk menangani kasus-kasus korupsi, serta menindak pejabat yang terbukti bersalah dengan hukuman yang setimpal. Selanjutnya, yang kedua, meningkatkan transparansi. Salah satu cara paling efektif untuk mencegah korupsi adalah dengan memastikan semua proses di lembaga publik transparan. Pemerintah perlu membuka akses informasi, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran, tender proyek, dan keputusan strategi lainnya. Selanjutnya, yang ketiga, pendidikan anti korupsi. Pendidikan tentang bahaya dan dampak buruk korupsi harus dimulai sejak dini, baik di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Membangun generasi yang memiliki integrasi tinggi dapat menjadi benteng kuat untuk mencegah korupsi di masa depan. Selanjutnya, yang keempat, peningkatan kesejahteraan pegawai publik. Memberikan gaji yang layak dan fasilitas yang memadai bagi pegawai publik dapat mengurangi godaan untuk melakukan korupsi. Kesejahteraan yang baik akan membuat pejabat lebih fokus pada tugas dan tanggung jawab mereka tanpa tergoda mengambil keuntungan pribadi yang secara ilegal. Selanjutnya, yang kelima, membangun sistem pengawasan yang kuat. Institusi pengawasan seperti KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi harus diberdayakan dengan baik agar mereka bisa bekerja secara efektif. Selain itu, peran masyarakat sipil dalam pengawasan kebijakan dan keputusan pemerintah juga perlu diperkuat.
Yang terakhir itu penggunaan teknologi digital. Penerapan teknologi digital dalam sistem administrasi pemerintah dapat meminimalisir peluang korupsi. E-government dan sistem pembayaran online misalnya dapat mengurangi interaksi langsung antara pejabat dengan masyarakat sehingga potensi penyelewengan berkurang. Cukup sekian dari saya. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan memberikan kekuatan kepada kita semua agar dapat menghindari perilaku-perilaku koruptif. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.